Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Judithia, Andri Dwi Puspa, dan Abdul Rahman akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Konsep Dasar Pengelolaan Surat dan Formulir. Baiklah, di makalah kami terdapat beberapa subtema yang kami ambil. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan surat dan formulir. Yang kedua, peran persuratan dan formulir. Yang ketiga, penyelenggaraan pengelolaan surat. Dan yang terakhir, pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Baiklah, yang pertama, konsep dasar pengelolaan surat dan formulir. Surat ditinjau dari segi sifat, isinya adalah jenis karangan, paparan di mana di dalam paparan pengarang menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Sedangkan ditinjau dari wujud peraturannya, surat adalah percakapan yang tertulis. Sedangkan ditinjau dari segi fungsinya, surat adalah suatu alat komunikasi tertulis, penyampaian pesan yang sangat vital bagi organisasi, baik publik ataupun privat. Surat perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan layanan yang didasarkan legalitas administrasi. Oleh karena itu, perlu penyeragaman dalam persuratan. Adanya penyeragaman akan memudahkan dalam penemuan kembali informasi dan memperlancar komunikasi. Penyeragaman dalam persuratan dapat berbentuk penyeragaman format, media, dan bahasa yang digunakan. Pengelolaan surat adalah kegiatan menata surat yang dimulai dari penerimaan surat masuk, pengelolaan atau penyelesaiannya sampai surat-surat disimpan. Untuk surat keluar dimulai dari pemerintah membuat surat sampai surat tersebut dikirim dan tindasannya disimpan. Pengelolaan surat adalah kegiatan menangani surat masuk dari mulai penerimaan, pemrosesan lebih lanjut, dan mengonsep surat keluar hingga pengirimannya dengan tujuan agar surat dapat sampai kepada pihak yang berkepentingan dengan cepat, tepat, dan aman, serta biaya yang sekecil mungkin sehingga tercapai efisien dan penghematan. Formulir adalah sarana yang digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai aktivitas kantor dan biasanya dibuat secara terstandar. Formulir penting dalam kegiatan organisasi di mana dengan formulir dapat digunakan sebagai media untuk mengumpulkan dan menghimpun data untuk diolah dan dapat menghasilkan informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa formulir merupakan sarana pencatatan data dan informasi dari kegiatan organisasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan informasi baik berupa tekstual maupun elektronik yang terstandar. Menurut IRA, formulir merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengorganisasi, mengumpulkan, mengalihkan informasi. Formulir memberi fasilitas terhadap pengumpulan dan pemindahan data dan informasi dengan cepat dalam bentuk yang ringkas dan padat. Pengelolaan formulir adalah salah satu tahap awal dari tahapan terhidup arsip yang terletak pada penciptaan dan atau penerimaan. Dalam tahap tersebut terdapat batasan-batasan tertentu pada formulir yang menentukan informasi apa yang harus direkam dalam suatu formulir, termasuk kualitas kertasnya. Alasan dari adanya pengelolaan informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, media yang digunakan mengorganisasikan, mengumpulkan, dan memindahkan informasi. 2. Alat untuk menciptakan formulir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor seringkali dibuat melalui prosedur yang salah, formulir sulit untuk diisi, formulir memuat informasi yang tidak dibutuhkan, formulir seringkali tumpang tindih dengan yang lain, instruksi formulir kadang tidak lengkap dan jelas, formulir sudah kadaluarsa, dan desain formulir tidak standar. Peran tata persuratan dan formulir.
Tata persuratan surat dapat dikirim dan diterima dengan berbagai cara, termasuk pos, kurir, faksimili, email, atau diserahkan secara langsung ke tujuan surat. Semua dokumen yang dibuat, diterima, dipelihara, atau dikirimkan oleh instansi dalam rangka pelaksanaan tugas harus diregister ke dalam sistem pengelolaan arsip. Metadata untuk arsip yang harus dikaptur meliputi judul, ringkas, tanggal dokumen dibuat atau ditandatangani, tanggal dokumen yang diterima atau dikirim, membuat penerima, format, ketentuan keamanan, lokasi penyimpanan, dan tindakan yang diperlukan. Tata persuratan atau dengan aturan format surat yang berlaku dapat mendukung kegunaan dengan memberikan informasi yang mungkin diperlukan untuk menemukan kembali dan menyajikannya. Tata persuratan sebagai aturan formal menginformasikan bentuk dan format surat yang berlaku dan sah dalam suatu organisasi. Format surat memiliki hubungan logis atau keterkaitan dengan konten arsip dan harus dibuat dan dipelihara. Yang kedua, formulir. Formulir berperan sebagai alat kontrol dalam sistem kontrol sirkulasi berkas. Misalnya, formulir transit berkas yang dibuat untuk setiap berkas pada saat pembuatan berkas. Formulir transit berkas dibuat dalam bentuk lepas sehingga dapat dengan mudah diatur dalam buku transit berkas dalam urutan alfanumerik yang sama dengan kode berkas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan lokasi setiap saat dari semua berkas yang dibuka oleh unit kearsipan. Semua pergerakan berkas harus dicatat untuk memberikan layanan yang efisien dan dapat diandalkan. Ketika sebuah berkas ditutup, penutupan harus ditunjukkan pada formulir transit. Ketika berkas tersebut dimusnahkan atau dipindahkan ke pusat arsip inaktif atau record center atau repository arsip, fakta ini harus dicatat pada formulir tersebut, dan formulir ini harus dipindahkan ke buku yang mencangkup berkas-berkas yang tidak lagi dikelola di unit kearsipan. Formulir ini harus dijadikan untuk pelestarian karena memberikan informasi arsip tentang penyusutan berkas. Pengelolaan surat buku agenda. Menurut Agus 2005, pencatatan dengan buku agenda dilakukan instansi yang belum menerapkan sistem kartu kendali. Pencatatan surat masuk, surat keluar dapat dipisahkan dengan menggunakan buku agenda, surat masuk, buku agenda, surat keluar yang biasanya dibedakan tahunnya. 1. Buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. 2. Buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman kiri dan surat keluar di halaman kanan dengan nomor surat tersendiri. 3. Buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah suatu yang digunakan untuk mencatat surat waktu, surat masuk dan surat keluar sendiri. Kartu kendali. Menurut Sudarmayanti 2003, pengurusan dengan menggunakan kartu kendali disebut dengan sistem kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah helai tipis berukuran 10 x 15 cm berisi kolom-kolom untuk mencatat surat masuk dan surat keluar serta untuk mengendalikan surat tersebut. Kartu kendali berfungsi sebagai pengganti buku agenda yang mana menggunakan dapat ditulis rangkap 2, rangkap 3 maupun rangkap 4 sesuai dengan kebutuhan masing-masing kantor. Kendala dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar antara lain: 1. Kurangnya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat dengan belum atau kurang dipahaminya pengertian terhadap pentingnya pengelolaan surat, mengakibatkan
berfungsinya surat menyurat sebagai pusat ingatan organisasi tidak tercapai, dan akhirnya tugas-tugas bidang surat menyurat dipandang rendah. Kedua, kualifikasi persyaratan tidak dipenuhi. Hal ini terbukti dengan adanya penempatan pegawai yang diserahi tugas tanggung jawab. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar tidak didasarkan pada persyaratan yang diperlukan. Unit surat menyurat juga sering menjadi tempat ruangan bagi pegawai-pegawai yang dipindahkan dan unit lain. Serta selain itu, juga masih ada anggapan bahwa siapapun dapat mengerjakan pengelolaan surat. 3. Belum dimilikinya pedoman tata kerja mengenai pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang diperlakukan serta baku di suatu atau organisasi, sehingga masing-masing pegawai melaksanakan pekerjaannya tidak ada keseragaman dan tidak ada tujuan yang jelas. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.